Saudara-saudariku yang terkasih, Salam. Semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Jumat 7 November 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-31. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah, dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bercerita tentang seorang bendahara yang dituduh memboroskan harta tuannya. Sang tuan kemudian meminta laporan pertanggungjawaban dan memecatnya. Menghadapi pemecatan, bendahara itu menyadari posisinya yang genting. Ia berpikir, "Aku tidak kuat mencangkul. Mengemis pun aku malu." Ia pun membuat rencana cerdik agar orang-orang mau menerimanya setelah dipecat. Yang dilakukan bendahara itu adalah memanggil satu persatu semua orang yang berutang kepada tuannya. Bendahara itu mengurangi jumlah utang mereka secara signifikan. Menariknya, setelah mendengar tindakan bendahara yang tidak jujur itu, sang tuan memuji kecerdikan bendahara itu. Ia dipuji bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kelicikannya, karena kecerdikannya dalam merencanakan masa depannya. Yesus kemudian mengakhiri perumpamaan ini dengan mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Saudara-saudariku yang terkasih, tujuan perumpamaan ini bukanlah untuk membenarkan tindakan curang sang bendahara. Yesus tidak membenarkan ketidakjujuran, tetapi yang terpenting adalah kecerdikan sang bendahara itu. Yesus mengajak kita semua para muridnya untuk memiliki semangat dan pandangan ke depan seperti yang sang bendahara itu. Namun dengan motivasi yang benar, motivasi yang jujur demi tujuan ilahi. Kita diajak untuk mensyukuri apapun yang telah kita terima dari Tuhan. Sekaligus mengajak kita menjadi pribadi yang bijaksana, mempergunakan semua yang kita miliki, termasuk uang dan waktu kita. Tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini, tapi untuk kehidupan yang kekal. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang bermurah hati, pribadi yang bijaksana, pribadi yang mau berbagi dengan semua orang. Kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini pada akhirnya selesai. Maka jadilah waktu dan kebaikan Tuhan yang kita terima sebagai berkat bagi kita. Hiduplah bukan hanya untuk dunia ini,
tapi berorientasi untuk kehidupan kekal. Maka lakukanlah yang terbaik supaya pada saatnya nanti keselamatan kita raih. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.